Pemain timnas Belanda, Tijani Reijenders mengaku bangga memiliki darah Indonesia saat wawancara eksklusif dengan FIFA. Gelandang AC Milan itu memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Tijani Reijenders merasa terikat dengan budaya dan masyarakat Indonesia. Latar belakang Indonesia saya adalah sesuatu yang sangat saya banggakan, kata Tijani Reijenders dilansir dari laman FIFA. Itu adalah bagian besar dari diri saya. Ibu saya berasal dari Indonesia, dan saya merasakan hubungan yang mendalam dengan budaya dan masyarakatnya, ujarnya. Ia juga merasakan dukungan dari penggemarnya yang berasal dari Indonesia. Kakak dari pemain timnas Indonesia Eliano Reijenders itu berusaha mewakili dua budaya yang berada di dalam dirinya. Sangat istimewa mengetahui bahwa saya mendapat dukungan dari para penggemar di Indonesia, kata Tijani Reijenders. Dan saya selalu berusaha mewakili akar Belanda dan Indonesia saya dengan bangga, ujarnya. Tijani Reijenders lahir di Zwolle, Belanda 26 tahun silam. Ia mengawali kariernya di tim muda PEC Zwolle pada 201, kemudian ia bergabung dengan tim muda FC Twente hingga 2015. Tijani Reijenders kemudian pindah ke CSV 28, lalu kembali lagi ke tim muda PEC Zwolle dengan tim U19. Pada 2017, ia masuk tim utama PEC Zwolle. Tijani lalu sempat membela AS Alkmaar dan RKC Waalwijk. Pada 2023, Tijani Reijenders bergabung dengan AC Milan dan di AC Milan, pemain bertinggi 185 cm itu sudah 61 laga. Ia mendapatkan debut di timnas Belanda saat berseragam AC Milan. Tijani menjadi pemain andalan timnas Belanda. Bahkan ia sering kali menjadi starter di tim Ronald Koeman. Tijani Reijenders sudah mencatatkan 19 caps dengan 3 gol dan 2 assist. Pemain timnas Belanda, Tijani Reijenders membagikan pendapatnya tentang sang adik yakni Eliano Reijenders memilih membela timnas Indonesia. Tijani dan Eliano Reijenders memiliki darah sepak bola yang kental dari sang ayah. Ayahnya, Martin adalah mantan pemain PEC Zwolle. Sang ayah memiliki peran penting dalam karir sepak bola kedua pemain, meski Tijani dan Eliano Reijenders merupakan saudara, jalan yang dipilih berbeda. Tijani bermain membela timnas Belanda, sementara Eliano Reijenders memperkuat timnas Indonesia. Tijani Reijenders mengaku sangat bangga dengan pilihan Eliano mewakili timnas Indonesia. Ini unik, kata Tijani Reijenders, dikutip dari laman FIFA. Adik laki-laki saya, Eliano, bermain untuk Indonesia membuat Sata sangat bangga. Kami tumbuh bermain sepak bola bersama, jadi melihatnya mewakili Indonesia sungguh luar biasa, ujarnya. Tijani dan Eliano Reijenders memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Gelandang AC Milan itu terus mendukung sang adik, Eliano. Meskipun kami telah mengambil jalan yang berbeda di panggung internasional, sangat istimewa untuk berbagi hubungan ini melalui sepak bola. Saya sepenuhnya mendukungnya, dan menjadi bagian dari kisah ini sungguh luar biasa, kata Tijani Reijenders. Tijani Reijenders mengaku juga bangga memiliki darah Indonesia yang mengaliri di dalam dirinya. Latar belakang saya di Indonesia adalah sesuatu yang sangat saya banggakan. Itu adalah bagian besar dari diri saya. Ibu saya berasal dari Indonesia, dan saya merasakan hubungan yang mendalam dengan budaya dan masyarakatnya. Sangat istimewa mengetahui bahwa saya mendapat dukungan dari para penggemar di Indonesia, dan saya selalu berusaha mewakili akar Belanda dan Indonesia saya dengan bangga. Trofi Tour ASEAN Cup 2024 dulunya bernama Piala AFF akan mampir ke Jakarta pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Melansir dari laman AFF, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akan hadir pada acara tersebut. Shin Tae-yong akan bergabung dengan pemain Persita Ryuji Utomo untuk acara Trofi Tour di Atrium F1 FX Sudirman mulai pukul 11 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ryuji Utomo adalah pemain timnas Indonesia yang dipinjam Persita dari Bali United. Pemain berposisi sebagai bek itu sudah mencatatkan 3 caps di timnas Indonesia. Terakhir kali ia memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Sementara itu, pendaftaran ASEAN Cup 2024 Trofi Tour ini gratis dan terbuka untuk umum dengan tiket sesi meet dan greet eksklusif yang dapat dimenangkan melalui web resmi ASEAN United FC dan media sosial.
Penggemar yang menghadiri Trophy Tour berkesempatan memenangkan merchandise eksklusif ASEAN Cup 2024 di stand serta menyaksikan pertunjukan di lokasi dan berfoto dengan trofi. Selain itu, pelatih legendaris Takeshi Okada yang memimpin Jepang pada Piala Dunia 1998 dan 2010 akan tampil di Football Clinic untuk pemain muda. Football Clinic itu bakal digelar di lapangan sepak bola Gelora Bung Karno C dari pukul 10 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Trophy Tour ASEAN Cup 2024 sudah digelar di Bangkok, Singapura, Kuala Lumpur, dan Hanoi. Tur akan berakhir di Manila pada tanggal 9 November tahun 2024. ASEAN Cup 2024 ini akan diikuti oleh 10 tim yang dibagi ke dalam 2 grup. Grup A dihuni oleh Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Grup B ditempati oleh Vietnam, Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Babak penyisihan grup bakal dimulai pada tanggal 8 Desember tahun 2024. Semifinal digelar pada 26-27 dan 29-30 Desember tahun 2024. Parta final dilaksanakan pada 2 dan tanggal 5 Januari tahun 2024. Jersey Timnas Indonesia menjadi buruan dari para penggemar. Erspo langsung buka-bukaan soal jersey dan nama set yang paling laku di pasaran. CEO Erspo, Muhammad Sadat mengaku bahwa jersey dengan nama set Jay Ises jadi yang terlaris. Yang lagi ramai, jersinya Jay Ises, ujar Sadat pada Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024 di Jakarta. Jay Ises memang jadi salah satu nama paling menonjol di skuad Timnas Indonesia saat ini. Tak ayal banyak fan Timnas Indonesia yang berburu nama set Jay Ises saat membeli jersey. Jay Ises jadi satu-satunya pemain Indonesia saat ini yang tampil di kasta tertinggi Liga Italia, yaitu Serie A. Jay Ises tampil bersama Venezia FC musim ini. Selain itu, bek 23 tahun tersebut juga kerap mengenakan ban kapten saat Timnas Indonesia bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di luar lapangan, sosok yang disapa sebagai Bang Jay tersebut menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Dirinya kerap memberikan motivasi kepada rekan setim sebelum pertandingan. Selain itu, bek kelahiran Mierlo tersebut juga pernah memberikan semangat untuk fan Timnas Indonesia usai laga lawan Australia di GBK. Pembelian jersey Timnas Indonesia dengan nama set tentu mendatangkan berkah juga bagi para pemain. Erspo menyatakan bahwa para pemain memberikan bagian royalti penjualan kepada pemain. Para pemain akan dapat bagian 10% dari royalti. Ya, 10% jadi setiap pembelajaran nama set diberikan kepada pemain, ujar Sadat. Dan kami ada database untuk itu. Tapi kalau name set baru kita jual bulan lalu. Antara bulan September atau Agustus, ujarnya. PSSI juga mendapatkan 7% dari royalti penjualan jersey Timnas Indonesia. Timnas Indonesia masih belum memiliki agenda internasional lainnya sampai pertengahan November tahun 2024. Skuad Garuda bakal bertanding lagi pada 15 dan tanggal 19 November tahun 2024. Timnas Indonesia bakal menantang Jepang dan Arab Saudi. Semua laga bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ada cerita unik dari perjalanan Jay Ises selama membela Timnas Indonesia. Cerita tersebut dibocorkan oleh salah satu kitman Timnas Indonesia, Muhni. Muhni mengaku bahwa Jay Ises punya jiwa kepemimpinan yang bagus. Muhni mengaku bahwa pemain Venezia tersebut kerap memimpin diskusi antar pemain di ruang ganti atau saat sesi latihan. Selain Jay, ada pemain senior lainnya seperti Tom Haye yang juga memimpin diskusi. Lebih banyak ke Jay Ises yang memimpin diskusi, ujar Muhni dilansir bolasport.com dari YouTube Bicara Bola by Akmal. Jadi, ada asisten yang nyamperin atau coach scene ke para pemain seperti Jay, Tom Haye, lanjutnya. Selain itu, Jay Ises juga jadi salah satu pemain yang disiplin di skuad Timnas Indonesia. Pemain 24 tahun tersebut tetap mengikuti instruksi pelatih sampai detail terkecil, seperti sepatu yang harus dibawa saat main. Muhni menceritakan bahwa Shin Tae-yong pernah marah-marah karena para pemainnya banyak yang tidak membawa sepatu yang telah ditentukan sebelumnya. Hanya 3 nama yang tetap membawa sepatu sesuai warna yang diinginkan oleh Shin Tae-yong yaitu Jay Ises, Tom Haye, dan Sandy Walsh. Sepatu mas. Kan waktu di Bahrain itu kan harus pakai sepatu yang sama semua, ujar Muhni.
Para pemain banyak yang tidak bawa. Coach Shin marah, ini harus seragam, Wong di timnas. Kan kita bisa membantu sponsor. Para pemain dimarahin. Tapi kayak Tom Haye bawa, Jay Izes bawa, Sandy bawa. Semuanya dimarahin, kecuali Tom Haye, Jay Izes, dan Sandy Walsh. Lanjutnya, Muhni juga jadi saksi bahwa Jay Izes merupakan sosok yang bisa menghormati seniornya di timnas Indonesia. Seorang kitman seperti Muhni umumnya bakal memasang nomor punggung dan nama di jersey sesuai permintaan seorang pemain. Pada debutnya pada 2 laga lawan Vietnam lalu, Jay Izes mengenakan nomor 4. Nomor tersebut sama dengan yang dikenakan saat membela Venezia FC saat ini. Namun, pada akhirnya dia mengenakan nomor punggung 3 usai 2 laga lawan Vietnam. Usut punya usut, Muhni mengaku bahwa Jay Izes menolak mengenakan nomor 4 selama Jordi Amat masih dipanggil ke skuad timnas Indonesia. Muhni pernah menawarinya mengenakan kembali nomor 4 saat Jordi Amat absen di laga Arab Saudi dan Australia pada September tahun 2024. Namun Jay menolaknya dan membiarkan nomor 4 pada Jordi Amat sampai pensiun dari timnas Indonesia. Harusnya memang nomor 4. Di awal-awal dulu kan nomornya 4. Memang di awal-awal minta nomor 4, ujar Muhni. Namun usai melihat dan mau menghormati Jordi Amat, dia akhirnya memakai nomor 3. Waktu Jordi Amat cedera dan tidak dipanggil, saya tawari untuk memakai nomor 4. Jay Izes memilih untuk tetap nomor 3, waktu lawan Arab Saudi dan Australia. Dia menjawab, saya tetap nomor 3. Nomor 4 kalau Jordi Amat sudah pensiun. Lanjutnya,